Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya saudara dan alhamdulillah dia pernah membantu saya dan alhamdulillah saya bisa menggantinya. Tetapi setiap ada permasalahan dia selalu mengungkit-ungkit perbuatannya itu. Selama ini saya diam, tetapi aku harus tetap diam atau apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya marah dan bagaimana? Karena sudah berulang-ulang dan diucapkan di hadapan orang banyak ataupun dikala sendirian. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbuatan dia tidak akan merugikan kita. Walaupun nggak nyaman, tapi ingatlah orientasi kita akhirat. Perbuatan dia itu membahayakan dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Ketika kita mengungkit-ungkit kebaikan kita, otomatis batal pahala dari amal tersebut. Jadi kesian dia nggak dapat apa-apa. Udah bantu kita bertahun-tahun nggak dapat apa-apa. Jadi nggak usah kita khawatir. Kalau kita mau bicara, niat kita untuk menasehati dia dan sayang kepada dia, bukan karena kesal, bukan karena emosi, bukan karena marah. Karena kita nggak dirugikan. Kita boleh marah kalau kita dirugikan. Dan dalam kasus ini kita nggak dirugikan. Tapi kan saya malu Pak Ustadz. Hadirin, orientasi kita dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Akhirat. Kalau orientasi kita akhirat, ini merugikan akhirat kita apa tidak? Ya udah, buat apa marah? Logika marah itu kalau kita dizolimi atau dirugikan. Kasus ini nggak ada dirugikan sama sekali. Jadi tenang saja, Allah akan bersama. Bagaimana hukumnya jika seorang istri berkomunikasi dengan lawan jenis di medsos seperti FB, WA, Line, BBM, SMS yang bukan mahramnya tanpa izin suami atau sembunyi-sembunyi dari suami? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hukum asalnya laki-laki dan wanita itu boleh berbicara, boleh berkomunikasi sebagaimana Nabi berkomunikasi tidak dengan para sahabatnya, berkomunikasi. Dan ingat tadi hadis Salman dengan Abu Darda, ketika datang ke rumah Abu Darda, yang ditemui pertama kali siapa? Ummu Darda, istrinya. Dan komunikasi enggak? Komunikasi dan luas aja gitu loh. Luas aja, nggak kaku dan enggak. Kenapa Ummu Darda gini nih, dan gitu biasa. Jadi normal aja. Beda dengan sebagian kita gitu loh. Sebagian wanita atau sebagian ikhwan atau sebagian akhwat ketika ketemu ikhwan radius 10 meter. Tapi giliran ketemu tukang ketoprak, tukang rujak, oh seru banget nawarnya, lobinya luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keliru. Jadi hukum asalnya komunikasi itu boleh. Dan tidak harus izin suami kecuali kalau kita tahu suami nggak suka. Kalau kita komunikasi atau kalau nggak suka sama dia. Tapi hukum asalnya tidak ada dalil yang mengatakan harus izin suami selama normal, selama tidak melampaui batas. Atau sembunyi-sembunyi dari suami. Nah, sembunyi-sembunyi ini kan tanda ada masalah. Kalau kita normal aja, maka kita nggak ada masalah. Kalau suami kita, sidak kita hari ini juga atau detik ini juga, kita bisa perlihatkan. Silakan aja buka handphone saya nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah main sembunyi-sembunyi, itu ada masalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Bagaimanakah jika seorang istri mengeluhkan kehidupan rumah tangga di medsos dan mengeluhkan kepada orang lain atau keluarganya? Hukum asalnya kita tidak boleh buka masalah rumah tangga kita kecuali saat empat mata itu terjadi deadlock. Jadi kalau kita dengan suami sudah nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa menyelesaikannya berdua, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, "Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Utuslah hakam atau delegasi dari pihak laki-laki dan dari pihak wanita, dan mereka berdua yang berkumpul berbicara. Kalau kedua-duanya ikhlas, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Itu sudah mentok. Setelah nasihat nggak berjalan dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, kalau sampai pada titik demikian, maka yang kita ajak bicara itu orang yang bijak, orang yang berilmu agama, orang yang amanat, bukan dilempar di sosmed, bukan pasang status sehingga orang bertanya-tanya ini ada apa sama dia.
Enggak, jangan taruh di status. Jangan taruh di status. Karena banyak orang taruh di status. Banyak orang taruh di status. Ini hal yang penting. Misalnya seorang suami kecewa dengan istrinya, jangan taruh di status mendambakan istri soleha. Janganlah. Semua orang tahu Anda lagi sama istri Anda, berarti ada masalah dengan istri Anda. Buktinya Anda masih mendambakan. Jadi nggak perlu taruh di status, walaupun kita nggak cerita. Itulah. Ini perlu kita camkan. Atau ada misalnya ada istri kedua, dia poligami istri kedua, lalu ada terus taruh status ternyata adil itu hanya di lisan. Ya nggak perlu, karena orang tahu rumah tangganya jadi ada masalah. Jadi istri kedua tulis status adil itu ternyata hanya ada di lisan. Semua orang paham rumah tangga Anda ada masalah pada saat itu, nggak boleh, tutup. Allah taala misalnya. Ini penting, apalagi dunia ibu-ibu, hati-hati Bu, taruh status. Karena banyak pentafsir status. Kan gitu ya. Dan ini banyak wanita. Kalau laki-laki tuh jarang, malas baca buka gitu. Biasanya. Tapi kalau wanita, ini ada apa sama Bu Fulana? Kok statusnya begini? Bayangkan dibedah, padahal tafsir Al-Qari'ah belum tamat. Tafsir Al-Kafirun belum tamat. Tafsir Inna Atwana Kal Kautsar belum tamat. Ya ngapain mentafsiri status orang buat apa sih? Subhanallah. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Sebenarnya itu masalah teknis, dan teknis itu tergantung dengan siapa kita berbicara dan bagaimana kondisinya. Tapi intinya bilang mohon maaf, mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Ada hal yang urgent yang harus saya lakukan gitu loh. Jadi mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Kan mungkin, bisa mungkin, bisa enggak kan gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak majelis taklim, banyak yang bikin grup WA atau BB. Kami sebagai pengurus bagaimana bisa sosmed ini bisa membuat kami bisa menulang pahala. Tapi kadang ada perasaan kita kasih kajian supaya kita sholat berjamaah, tetapi anak dan istri kita belum melakukan. Kita kasih kajian kemana-mana, salah satu pun nggak kita lakukan bersama keluarga. Malah anak kita apa sih? Ya intinya saya paham lah mananya. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, bagaimana mungkin kalian mengajak orang-orang berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian, padahal kalian baca Al-Quran, baca Alkitab. Tidakkah kalian berpikir dan tidakkah kalian berakal? Sekali lagi, sebelum kita share, hendaknya kita baca, lalu kita berusaha amalkan sebagaimana poin tadi. Kalau memang kita nggak bisa, misalnya kita dapat artikel tentang haji, kita belum bisa haji, maka nggak ada masalah itu. Tapi yang jadi masalah adalah kita bisa lakukan, tapi kita lalai karena hanya sibuk men-share sana dan men-share sini. Jangan seperti lilin, kita sinari ruangan, tapi diri kita hancur dan terbakar. Na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berusaha mendakwai suami dan anak-anak, suami belum dapat hidayah, maka nggak ada masalah. Saya ingin tanya, hadirin, ini kan pertanyaannya ibu-ibu nih. Berarti saya nanya ke ibu-ibu sekalian. Menurut ibu-ibu, Nabi Nuh dan Nabi Lut mendakwahi wanita di masanya apa enggak? Hah? Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana kondisi istri dari dua nabi tersebut? Hah? Ya udah selesai itu. Itu jawabannya. Selama kita sudah berusaha mendakwahi keluarga kita, tapi belum dapat hasil, nggak ada masalah mendakwahi keluarga orang lain. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mohon doanya supaya anak-anak saya tepat waktu dalam melaksanakan sholat 5 waktu, menjadi anak-anak yang soleh, dan saya semoga menjadi istri salehah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Hudzaifah bin Yaman ketika dimintai doa oleh seseorang, beliau mengatakan lastu binabi, saya bukan nabi. Kalau mau minta doa ke nabi saja. Saya hanya orang yang banyak dosa dan belum tentu dosa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Hudzaifah bin Yaman. Apalagi seseorang yang sedang berbicara di hadapan jemaah sekalian. Bisa jadi yang meminta ini doanya lebih diijabah oleh Allah, lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana perintah Allah kepada sesama muslim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan beliau meminta tolong, maka nas'alullah al-azim an yuwaffiqaha wa jami'a ahliha lima yuhibbu wa yarda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mendownload Sahih Bukhari di Android saya. Kenapa nomor hadis pada buku yang saya beli tidak sama dengan nomor hadis pada hadis yang saya download di Android? Syukron. Ya komplainnya jangan ke saya, Pak. Nanya ke saya, kan saya bukan yang buat. Saya juga bukan penerbit gitu loh. Tanya sama yang penerbitnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan istri bekerja. Kalau di rumah saya sama istri suka ngomongin kebaikan dan keburukan atasan, tapi hanya antara saya dan istri saja. Apakah itu termasuk ghibah? Saya ingin tanya, kalau atasan antum tahu, kira-kira dia marah nggak? Ya udah, Nabi mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu yang kalau dia tahu dia nggak suka, dia marah. Itu ghibah. Itu ghibah. Tapi Pak Ustaz ngomongin apa lagi? Kan bosan, boring kalau di rumah. Hadirin, bahas tafsir Al-Fatihah ke sama istri, bahas tafsir Al-Baqarah. Itu Al-Baqarah ada 286 ayat. Emangnya udah habis semua? Itu masih banyak obrolan yang bermanfaat daripada ngomongin orang. Baca tafsir Ali Imran kan? Jadi sekali lagi ini kadang-kadang suka heran ya. Ustadz, bagaimana menasihati anak yang baru balik dan sering berkata kasar dan nada tinggi pada ayah ibunya, padahal ayah ibunya tidak mencontohkan demikian? Terima kasih. Jazakallah. Pertama, perbanyak istighfar kepada Allah, karena ini gara-gara kesalahan kita. Hasan Al-Basri mengatakan, jika anak Anda bermasalah, ketahuilah yang Allah incar adalah Anda. Yang Allah incar adalah Anda, tapi melalui anak Anda. Itu karena kesalahan kita. Evaluasi. Khususnya evaluasi dalam mendidik anak. Oke, kita nggak ajarkan anak-anak kita berkata kasar, tapi pertanyaannya, kita perhatikan nggak dengan anak siapa anak kita bergaul? Terus perhatikan nggak tayangan-tayangan apa yang boleh ditonton oleh anak-anak kita? Sekali lagi, banyak orang tua yang tidak selektif dalam memilih tayangan kepada anak dan tidak mengontrol dengan siapa anak itu bergaul, dan akhirnya belajar kata-kata kasar itu dengan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Jika berada dalam kumpulan orang-orang dan tiba-tiba beberapa orang terlibat dalam ghibah, apa yang harus dilakukan? Pergi atau bagaimana? Baik dunia nyata maupun dunia maya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Tidak ada kata toleransi terhadap ghibah kecuali ghibah yang disyariatkan. Tapi kalau hukum asalnya tidak ada toleransi, karena ini fatal, ini mengerikan, ini menakutkan. Karena ini adalah riba yang terbesar. Istitalatu fi irdil mu'min aw kama qala. Kata Nabi, riba itu bid'un wa sab'una baba. Riba itu ada 70-an pintu atau 70-an cabang. Yang paling rendah, yang paling ringan, an yazni ar-rajulu ummah, seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Subhanallah, berzina dengan ibunya sendiri. Bagi yang ibu-ibu, berzina dengan ayahnya sendiri. Dan ada riwayat, saya belum dapat riwayat tersebut, tapi riwayat ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di depan Ka'bah. Subhanallah, zina depan Ka'bah. Ada orang gila melakukan demikian? Orang lagi tawaf, lagi sholat, dia berhubungan intim dengan orang tuanya sendiri di Ka'bah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang paling ringan.
Lalu Nabi lanjutkan, wa arbar riba, dan riba yang paling parah, al istitalatu fi ardil mu'min, menghancurkan kehormatan seorang mukmin. Saya ingin tanya, ketika kita dipaksa naudzubillah berzina dengan orang tua kita, kita akan diam di situ atau kita akan melawan atau kita akan pergi dari sana? Kita akan keluar. Kita akan marah, kita akan bilang tolong jaga mulut ya. Lalu bagaimana dengan ghibah? Ghibah lebih parah dari itu di sisi Allah. Ini bukan toleransi. Ini fatal, ini mengerikan. Jadi harus tegas. Masalah ghibah harus tegas. Apalagi kita sudah belajar agama. Apalagi kita dosa-dosa kita banyak. Jangan ditambah dengan masalah ini. Dan bagi yang sudah berghibah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu tidak tahu, jangan diberitahu. Jadi kalau orang itu tidak tahu, jangan diberitahu. Nggak usah antum datangi rumahnya terus antum bilang, mohon maaf Pak, sebenarnya saya loh yang mengibahi Bapak semenjak 15 tahun ini. Jangan cerita. Oh, jadi antum yang ngibahi saya 15 tahun. Nggak usah cerita. Tapi ada hal yang harus antum lakukan. Yang pertama, antum doakan dia. Antum doakan dia. Yang kedua, antum putihkan nama baiknya di majelis-majelis ghibah antum. Jadi kalau di Cibubur dan Cimanggis antum punya 6 majelis ghibah waktu belum tobat. Jadi ada 6 tempat nongkrong. Kalau nongkrong pasti ngomongin sana, ngomongin sini. Itu klarifikasi di 6 tempat nongkrong tersebut. Enggak, ternyata dia orang baik, dia begini, dia begini, dia begini, dan begini. Selesai. Tapi kalau dia sudah tahu dan dia sakit hati, kita harus minta maaf. Langsung, apapun resikonya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, kalau dia nggak maafin antum, kecuali antum bayar 5 juta, bayar 5 juta untuk dia. Seperti itu. Luar biasa. Ustadz, bagaimana kalau kita mengundang melalui telepon saja? Bolehkah? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Sekali lagi, pertama kita nggak pernah mengharamkan. Tetapi Allah berfirman, kalau berkomunikasi gunakan bahasa yang terbaik, gaya komunikasi yang terbaik. Dan setiap bidang ada gaya komunikasi terbaik termasuk mengundang. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang harus kita tekankan. Untuk mengharamkan insya Allah enggak sampai ke derajat haram. Tetapi kita kan berusaha mengamalkan surat Al-Isra ayat 53 di atas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tapi kalau kita nggak bisa, mungkin kartu undangan mahal dan seterusnya, maka insya Allah nggak ada masalah via telepon. Tapi kita wanti-wanti, mohon maaf sekali lagi nggak bisa kasih kartu undangan karena beberapa faktor yang nggak mungkin disebutkan. Tapi saya berharap antum bisa datang ke acara saya dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, dan kita lebih hati-hati lagi menggunakan sosmed karena ini pedang bermata dua, bisa membuat kita meraih pahala di sisi Allah. Setiap artikel yang dibaca oleh seseorang, muatan dakwah firman Allah dan hadis Nabi yang kita berikan, insya Allah menjadi tabungan kita di akhirat. Tapi kalau kita salah dalam menggunakannya, justru kita akan menabung untuk neraka kita di akhirat. Na'udzubillah. Ini bisa disampaikan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.